Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa UGTV, khususnya adik-adik mahasiswa tingkat akhir, tingkat 1 untuk rumpun ilmu sosial humaniora. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Raharjo dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Tanpa terasa, kali ini kita sudah berada di minggu ke-9 perkuliahan Team Teaching Digital Citizenship. Beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali hal-hal terkait dengan 9 pilar secara umum dan beberapa pilar yang sudah secara spesifik kita diskusikan. Nah, pada pertemuan minggu ke-9 kali ini tentu saja saya tidak sendiri. Di studio sudah ada salah satu dosen pengampu mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship, yaitu Ibu Dr. Indah Mulyani, MSI Psikolog. Bu Indah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Alhamdulillah. Pak Wahyu gimana kabarnya? Baik, sehat. Kita ketemu lagi ya Bu Indah ya. Iya. Kali Tuker ini kita posisi tapi tukar ya. posisi, betul sekali. Iya. Bu, tema kita untuk hari ini itu tema besarnya apa, Bu? Ya, jadi tema besarnya ini untuk minggu ke-9 ini kita ambil dari salah satu pilar dari 9 pilar yang ada, itu terkait digital health and wellness. Tapi karena kalau kita bahas tentang satu pilar itu sebenarnya banyak sekali ya, maka di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dua buah interaksi digital yang berdampak kemudian pada kesehatan mental, yang mungkin paling sering ditemui ataupun dialami oleh adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa UGTV gitu Pak Wahyu. Nah, secara spesifik kalau kita bicara digital health wellness, ada bocoran nggak kira-kira nih apa aja sih poin-poin penting pertemuan kita pada hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita bahas digital health and wellness itu luas sekali, tapi mungkin karena dari latar belakang ilmu yang mungkin kita sama-sama miliki, mungkin digital health and wellness ini kemudian berfokus pada perilaku human computer interaction, jadi interaksi antara manusia dengan komputer yang kemudian sebenarnya dalam proses interaksi tersebut punya dampak ke kesehatan mental dari individu penggunanya atau usernya. Sebenarnya banyak banget bentuk interaksi antara manusia dan komputer atau bentuk human computer interaction tuh banyak banget. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan memfokuskan kepada dua bentuk interaksi. Yang pertama ada online aggression behavior atau perilaku agresi daring gitu ya. Yang kedua adalah online social comparison, yaitu adalah perilaku membandingkan diri melalui platform ataupun berdasarkan konten-konten yang ada di dalam platform media sosial. Kurang lebih gitu Pak Wahyu. Oh, baik. Nah, kita kan sekarang udah ada di segmen 1 nih Bu. Betul Pak Wahyu. Nah, kalau kita bicara tadi Ibu kan sempat bilang tentang online aggression behavior gitu. Betul. Bedanya apa dengan dengan perilaku agresi yang biasa, Bu? Mungkin Ibu bisa langsung masuk nih Bu ke temanya, Bu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi izin untuk menjelaskan di segmen awal ini, kalau kita lihat di tayangan presentasinya, itu ada terkait definisi agresi secara umum. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Wahyu ditanyakan bedanya apa sih online aggression behavior, jadi perilaku agresi yang online dengan perilaku agresi yang tidak online atau luring gitu ya. Sebenarnya kalau kita bahas perilaku agresi itu sendiri didefinisikan sebagai beberapa bentuk perilaku atau bentuk perilaku apapun yang memang ditujukan untuk menyakiti atau melukai orang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam definisi online aggression behavior atau di dalam dunia virtual atau dunia daring, sebenarnya definisinya ini tidak berbeda jauh atau hampir serupa, di mana memang segala bentuk perilaku yang terjadi dalam interaksi individu dengan komputer itu memang ditujukan untuk menyakiti orang lain, baik teman yang secara virtual maupun individu yang ada di teman-teman online-nya lah ibaratnya gitu. Nah, kalau jadi secara definisi itu merujuk pada segala bentuk perilaku agresif yang memang dilakukan melalui media digital seperti media sosial yang paling banyak ditemui, kemudian forum-forum daring gitu ya, kemudian aplikasi pesan gitu ya atau chat dan berbagai bentuk
platform lainnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar itu bisa berupa biasanya online aggression behavior itu paling sering ditemui itu adalah dalam bentuk verbal dan visual gitu ya, yang artinya memang konten-konten pesan yang memang di-share melalui media digital seperti media sosial maupun forum daring pada umumnya yang memang bertujuan untuk menyakiti individu tertentu gitu. Nah, sederhananya kalau online aggression behavior ini sebenarnya bentuknya banyak yang nanti akan kita bahas mungkin di segmen berikutnya, tapi salah satunya adalah hate speech, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga mungkin kalau dari perspektif psikologi gitu ya, kenapa online aggression behavior ini menjadi salah satu interaksi yang kemudian bisa berdampak ke kesehatan mental, karena ternyata dalam ruang lingkup dunia digital itu ada beberapa fitur yang kemudian mendorong perilaku agresif itu berdampak secara lebih luas dan lebih panjang gitu. Jadi ternyata bahwa dampak perilaku agresi ini menjadi sangat lebih besar dan sangat lebih panjang kurang lebih gitu Pak Wahyu, terhadap si korban gitu, sehingga ini yang membuat online aggression behavior menjadi salah satu interaksi yang punya dampak bagi kesehatan mental individu pengguna tidak hanya media sosial ya, tapi individu secara umum atau online citizenship secara umum gitu kurang lebih. Nah, kemudian kenapa sih alasannya bahwa online aggression behavior ini kemudian punya dampak yang lebih besar dibandingkan perilaku agresi secara umum atau di dalam dunia nyata atau sehari-hari gitu. Kalau sebelum kita ke situ mungkin kalau dalam teori psikologi itu dikenal dengan 4 jenis atau 4 bentuk perilaku agresi. Itu ada agresi verbal seperti mengejek, kemudian memaki gitu ya. Ada agresi fisik gitu ya, berarti yang ada kontak fisiknya seperti kemudian memukul, menendang gitu ya. Ada dendam kalau tidak salah. Yang terakhir tuh ada perasaan amarah gitu, anger kalau tidak salah. Jadi rasa kesal, benci terhadap orang lain gitu ya, sama perasaan tidak suka yang kemudian berharap orang lain itu terluka dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jadi salah satu bentuk agresi. Nah, sebenarnya bentuknya itu kalau di dalam dunia online itu tidak jauh berbeda. Nah, hanya saja tadi dampaknya ternyata online aggression behavior ini menjadi lebih luas dan kemudian lebih lama karena yang pertama ada unsur anonimitas atau fitur anonimitas di dalam dunia digital gitu. Nah, anonimitas ini sebenarnya sudah dipelajari di bagian digital access gitu ya, ada identitas gitu ya, di mana memang meskipun alamat IP itu bisa diidentifikasi ya siapa nih pelaku online aggressionnya gitu, tapi ketika kita tidak menggunakan identitas nyata atau identitas asli yang bisa terjadi di dunia digital gitu ya, dengan misalkan kalau anak sekarang bilangnya itu alter account gitu ya, terus misalkan dengan akun-akun yang memang tidak menggambarkan identitas secara nyata gitu ya. Nah, tanpa dipungkiri meskipun ada alamat IP yang bisa menggambarkan salah satu identitas user, tapi ini tetap punya dampak ternyata karena ternyata tidak ada kontak mata langsung, kemudian tidak tergambarkan individunya itu seperti apa gitu ya, tidak terlihat wujudnya secara nyata gitu ya. Ini mendorong para pelaku gitu ya untuk melakukan online aggression behavior karena memang seperti seakan-akan saya tidak terlihat gitu, saya tidak terdeteksi gitu, saya tidak bisa teridentifikasi karena memang tidak ada kontak secara langsung, di mana memang secara identitas pun tidak tergambarkan dengan jelas atau nyata, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama, adanya unsur anonimitas di dalam dunia digital sehingga memang lebih mendorong kemudian individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan online aggression behavior. Nah, berikutnya yang kedua itu karena ada physical distance ya. Jadi tadi karena memang tidak ada kontak mata langsung, tidak terjadi secara langsung di mana
ketika jarak fisiknya itu sangat jauh, bahkan meskipun antar pelaku dan korban saling kenal, tapi karena memang tidak bertatap muka secara langsung gitu ya, itu mendorong perilaku online aggression itu lebih besar gitu, karena kemungkinan korban untuk membalas atau menyerang balik itu lebih kecil gitu. Misalkan kalau saya sama Pak Wahyu, karena kita berdekatan secara jarak fisik, kalau saya colek Pak Wahyu, pasti Pak Wahyu bisa langsung balas. Tapi kalau online aggression behavior itu butuh waktu dulu gitu untuk membalas, untuk apa, dan sifatnya tidak bisa secara langsung gitu. Jadi memang itu salah satu yang kemudian mendorong individu melakukan online aggression behavior. Nah, jarak ini yang kemudian kan adanya jarak tadi yang bisa memisahkan pelaku dari korban sehingga bisa mengubah karakter pelaku. Misalkan ancaman fisik gitu akan bisa terjadi tadi ya secara cepat dalam situasi tatap muka, tapi tidak semudah itu dalam kondisi ataupun komunikasi daring gitu. Kalau pelaku dapat mengkomunikasikan ancaman secara cepat gitu, maksudnya dalam arti mengirimkan ancaman gitu kepada korban, nah itu dampaknya kemudian akan semakin panjang. Kenapa? Karena ancaman itu bertahan gitu. Kemudian dalam komunikasi daring itu tidak ada kan yang sinkronus, ada asinkronus. Jadi nggak langsung bisa terbalaskan dan yang lain sebagainya. Kurang lebih itu. Jadi karena memang secara physical distance atau jarak fisik itu sangat jauh gitu ya, tidak dekat antar pelaku dengan korban, sehingga memungkinkan bahwa si online aggression behavior ini punya dampak yang lebih panjang dan luas gitu dibandingkan dengan online agresi yang tatap muka. Nah, kemudian ada juga amplification. Amplification itu kan sebenarnya kayak pembesaran gitu ya, semakin luas semakin besar. Kalau dalam situasi tatap muka nih biasanya pelaku dan korban ini bisa saling melihat. Kalau langsung tadi jarak fisiknya nggak ada kan bisa saling melihat gitu ya. Terus kita bisa lihat siapa saja yang hadir di sekitar kita. Jadi kayak audiensnya gitu, di luar dari pelaku dan korban. Nah, untuk audiens online aggression behavior itu sebenarnya kita nggak bisa lihat jelas ada berapa. Tapi yang pasti bisa sangat luas dan bisa sangat banyak gitu. Mungkin kayak misalkan komentar hate speech gitu yang ada di kolom komentar gitu ya. Itu kan sebenarnya seakan-akan seperti terjadi hanya kedua belah pihak, tapi sebenarnya disaksikan oleh banyak orang gitu. Beda kalau misalkan saya sama Pak Wahyu berdebat langsung kan, kita bisa lihat sekitar kita tuh ada siapa gitu, sehingga tadi amplifikasi, jadi pembesaran atau siapa saja yang bisa melihat gitu ya kondisi tersebut. Nah, karena sebuah hate speech ataupun komentar-komentar negatif dan unggahan yang bermuatan agresi gitu ya, unggahan konten yang bermuatan agresi itu ketika diupload ke media sosial, itu pasti semua orang yang terkoneksi dengan media sosial itu bisa melihat. Gitu. Ataupun kita tapi di private misalkan, tapi tetap saja sebenarnya semua orang yang menjadi teman di dalam media sosial itu bisa melihat, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau sekarang kan beberapa aplikasi kan memang sudah bisa memfilter untuk beberapa orang saja atau teman-teman terdekat saja yang bisa melihat, atau kita bisa hide, kita bisa pokoknya fiturnya banyak sekali. Tapi tetap bahwa memang ketika di dalam media sosial itu atau di dalam lingkungan virtual itu beberapa konten-konten ataupun unggahan-unggahan yang kita lakukan gitu ya, apapun itu dalam komentar apapun itu memang sifatnya bertahan gitu, ada historinya. Nah, makanya nah ada permanence yang berikutnya. Ya karena tadi gitu bahwa semua itu sebenarnya tersimpan ataupun terjadi. Pernah ada satu momen di mana memang ketika ini penting sekali ya, bahwa memang saat ini media sosial menjadi salah satu indikator ataupun hal yang perlu dilampirkan ketika
proses seleksi dan rekrutmen gitu. Itu sudah di beberapa perusahaan dan industri itu memang bagi calon pekerjanya itu melampirkan media sosial yang dimiliki. Nah, karena apa? Karena dari tampilan media sosial itu konten-konten ataupun unggahan-unggahan yang memang kita sukai, kita komentari, kita posting, kita retweet dan entah apapun itu bentuk repost dan lain sebagainya itu memang secara interaksinya itu tersimpan, makanya namanya permanence gitu. Nah, hal ini yang kemudian menambah panjang dampak dari si online aggression behavior. Nah, ini contohnya seperti ini gitu ya. Jadi udah tahun lalu pun beberapa tahun yang lalu masih bisa diakses dan akhirnya yang mungkin udah lewat ya tidak menjadi lewat begitu saja bagi korbannya karena memang komentar-komentar negatifnya dan yang lain sebagainya itu masih bisa di-trace gitu. Makanya di situ ada istilah what goes on online can be delayed. So jadi nggak segampang itu, nggak semudah itu apa yang sudah di-post, di-repost, dikomentari dan lain sebagainya itu bisa dihapus gitu. Karena ada historinya, kemudian ada beberapa hal-hal yang memang menjadi histori dan beberapa trace lainnya yang bisa beberapa muatan-muatan yang bisa di-trace gitu secara mudah sebenarnya itu. Nah, ini menjadi catatan mungkin atau reminder untuk kita semua gitu ya bahwa memang harus berhati-hati ketika akan post, repost, komentar dan yang lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Karena memang sudah beberapa perusahaan ataupun industri yang memang menjadi salah satu yang mendasari adalah untuk proses seleksi dan rekrutmen itu ada melampirkan media sosial gitu. Nah, terakhir yang memang fitur ataupun fitur-fitur di dunia daring yang kemudian bisa memperkuat dan memperpanjang si bentuk online aggression behavior, dampaknya itu adalah use of multimedia. Nah, jadi kalau di use of multimedia ini ketika memang bentuknya misalkan bentuknya online aggression ada bentuk visual dan verbal. Jadi ibaratnya ketika kita memberikan komentar negatif itu tidak hanya kata-kata tapi disertai dengan emoticon, disertai dengan stiker-stiker yang memang bentuknya berupa gambar yang memperkuat kemudian unsur untuk menyakitinya gitu ya. Nah, itu yang akan memberikan dampak yang lebih besar bagi korban gitu. Kemudian tidak hanya sekedar gambar tapi juga bisa video, kemudian bisa rekaman suara dan bentuk apapun itu, sehingga memang online aggression behavior itu tidak hanya sebatas dalam bentuk verbal aja atau dalam bentuk kata-kata yang negatif aja yang dipost gitu, tapi memang bisa disertai dengan beberapa multimedia atau media lainnya seperti gambar, kemudian rekaman video, rekaman suara gitu ya dan yang lain sebagainya yang akhirnya akan memberikan dampak lebih besar bagi para korban, kurang lebih gitu. Maka kalau memang kita bahas terkait online aggression behavior maupun agresi gitu ya, itu memang ada dua sisi ya. Pak Wahyu dan para pemirsa UTV itu ada sisi pelaku, offender dan juga ada sisi victim yaitu korban gitu. Nah, mungkin di dalam hal ini yang akhirnya memperoleh dampak online aggression behavior yang lebih luas dan lebih lama ya si korban ini, karena tadi pelaku sifatnya bisa anonim, tidak teridentifikasi, kemudian pelaku bebas mau ngapain aja karena tadi physical distance, nggak bertatap muka secara langsung, mereka merasa bahwa ada jarak yang aman gitu, nggak langsung ketemu. Terus tadi amplification di mana
audiensnya tuh sebenarnya lebih besar gitu dibandingkan dengan kalau kita mau melakukan perilaku agresi secara nyata, biasanya memang di tempat-tempat tertentu yang memang hanya ada pelaku dan korban. Kalau ini enggak gitu, seakan-akan memang hanya ada pelaku dan korban, tapi kan di dunia maya itu semua bisa, atau di dunia digital itu semua bisa menyaksikan gitu. Jadi amplification makanya makin luas gitu, bisa diakses ataupun bisa dilihat oleh banyak orang. Terus udah gitu permanen, ya kan, si pelaku meskipun melakukannya beberapa tahun lalu gitu ya, tapi itu masih tetap membekas karena ketika itu muncul lagi gitu ya, bisa men-trigger pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan gitu ya. Yang terakhir ya tadi sama penggunaan multimedia, jadi tidak hanya sebatas kata-kata tapi bisa juga disertai dengan gambar, kemudian rekaman video maupun audio yang memang memperkuat konten-konten agresif gitu, kurang lebih, sehingga memang dampaknya tuh makin lebih terasa tidak nyaman, lebih terasa lama gitu bagi si korban. Kurang lebih seperti itu Pak Wahyu, yang membedakan antara agresi umumnya gitu ya dengan online aggression behavior. Oke, baik Bu, ini menarik sekali. Ada satu hal kepikiran ke saya gitu. Kalau ada perbedaan mendasar antara agresi biasa dengan agresi yang sifatnya online, sekarang kalau kita bicara dampak psikologisnya bagi korban, sama atau juga ada perbedaan, Bu? Sebenarnya kalau dampak kemudian kita memang berfokus pada berfokus pada kesehatan mental ya, sebenarnya dampaknya tuh tidak jauh berbeda sebenarnya dampaknya. Hanya saja tadi dampaknya terasa lebih panjang dan lebih luas, itu ya tadi karena ada unsur permanen dan yang lain sebagainya gitu. Sebenarnya sama aja sih Pak, kayak misalkan ketika kita beradu pendapat secara keras gitu ya di depan umum gitu, itu kan sebenarnya juga akan berdampak pada reputasi misalkan, atau misalkan berdampak pada hal-hal yang sifatnya itu traumatik gitu bagi si korban gitu. Misalkan sama-sama sebenarnya berdampak secara traumatis gitu. Hanya saja ketika agresi itu terjadi secara langsung gitu ya, dampak traumatis itu kemudian diselesaikan terus selesai misalkan gitu. Artinya triggernya mungkin akan muncul kembali kalau terjadi agresi berikutnya yang hampir serupa gitu. Tapi kalau misalkan online, karena tadi ada permanensnya unsurnya, yaitu ketika kita buka itu lagi lebih cepat untuk kemungkinan membuka Memori pengalaman buruk betul gitu ya. Karena sebenarnya kan tersimpan semua di dalam dunia digital itu kan, ya tadi yang kita upload nggak semudah itu untuk bisa dihapus gitu, sehingga ketika itu muncul kembali, nah itu memberikan hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang lebih begitu. Jadi memang persoalan permanensi digital ini efeknya berat ya Bu Indah Berat ya? banget Pak. Makanya kenapa tadi saya katakan beberapa industri dan perusahaan memang sekarang kita mencantumkan akun media sosial, bahkan kadang diminta lebih dari satu gitu, karena sudah hal yang lumrah mungkinnya terjadi di generasi-generasi sekarang bahwa akun media sosial pasti lebih dari satu gitu, entah dengan media sosial yang berbeda ataupun dalam satu media sosial sama tapi dengan akun yang berbeda gitu. Nah itu biasanya dicantumkan, kurang lebih seperti itu. Makanya hal itu yang menjadi perhatian gitu sebenarnya, karena ya tadi permanens gitu. Kita bisa mencari tahu gitu ya akar individu atau bagaimana karakteristiknya gitu ya, tidak hanya dari tes-tes psikologis mungkin, tapi juga bisa dari men-trace bagaimana interaksi yang terjadi di dalam media sosialnya gitu kurang lebih. Baik. Tampaknya memang menarik sekali ya Bu ya, kita bicara tentang ini baru online aggression ya. Padahal topik digital wellness itu besar Banyak sekali, banget, luas betul. sekali gitu. Nanti
di pertemuan berikutnya kayak kita bisa bahas lebih dalam ya di aspek-aspek persoalan kesehatan digital yang lain ya. Betul, Gitu. betul, betul. Nah, baik Bu Indah, menarik sekali pembahasannya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen 1 nih, Bu Indah. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan lanjutan topik yang tadi lebih menarik, kita kulik, kita bahas lagi secara lebih dalam. Untuk pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, Bu Indah, kita kembali lagi di segmen yang kedua. Pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, kita kembali lagi dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Tadi di segmen 1 kita sudah banyak bicara tentang digital aggression versus yang biasa gitu ya. Kemudian Betul. apa saja konsekuensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ya Bu Indah ya. Nah, sekarang di segmen yang kedua kita mau cerita apa lagi ini Bu? Oke, nah di segmen yang kedua ini mungkin kita mengenal secara lebih dalam gitu ya terkait dengan jenis-jenis online aggression behavior gitu. Kalau tadi mungkin disebutkan sempat di-mention di segmen awal bahwa sebenarnya kalau agresi secara umum itu ada bentuk fisik gitu ya, pertengkaran secara fisik, kemudian ya dalam semua bentuk seperti memukul, kemudian menendang, mencubit gitu ya, yang memang bertujuan untuk menyakiti gitu ya orang lain gitu. Ada juga agresi verbal gitu ya, mengumpat, mengejek gitu ya, secara langsung bahkan berbeda pendapat secara keras pun itu juga termasuk agresi verbal karena memang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Kemudian tadi ada perasaan seperti dendam dan rasa amarah gitu ya, kesal, marah, benci sama orang lain, bahkan sampai ingin untuk orang lain itu terluka atau celaka gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bentuk dari agresi gitu. Nah, kalau tadi agresi secara nyata, terus kalau bentuk online aggression behavior gitu ya, yang terjadi di dunia digital tuh seperti apa aja contohnya. Tadi di awal juga sudah disebutkan seperti contohnya adalah hate speech gitu ya. Tapi selain itu banyak lagi. Yang pertama ada kalau di tayangan tuh ada trolling dan flaming gitu ya. Kalau trolling nih perilaku provokatif gitu, jadi memancing emosi dengan komentar-komentar yang sifatnya provokatif gitu. Jadi komentar-komentar yang sebenarnya memancing amarah gitu. Yang tadinya tenang-tenang aja gitu ya, terus posting komentar yang memang bisa memicu amarah. Nah kalau flaming gitu ya, itu kemudian tektokan tuh. Jadi terprovokasi, membalas, terus balas berbalas, yang akhirnya dalam balas membalas komentar itu terjadi ataupun ada konten-konten atau muatan-muatan yang sifatnya menggunakan kata-kata yang kasar yang memang bertujuan untuk menghina dan menyakiti individu yang dituju gitu. Nah, trolling dan flaming ini sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari ataupun kita lihat di dalam fenomena sehari-hari ya di media sosial tuh, kalau kita klik misalkan komentar dari beberapa misalkan katakan influencer atau misalkan katakan artis ataupun yang terkenal lah, selebgram dan lain sebagainya gitu, itu pasti banyak. Dan yang sebenarnya terjadi bukan antar selebgram dengan orang-orang followersnya, tapi justru antara fans dengan anti fans ibaratnya gitu. Itu sering banget terjadi tuh gitu. Nah kemudian bentuk yang berikutnya adalah yang doxing nih, penyebaran data pribadi seseorang secara online tanpa izin, tujuannya untuk mempermalukan atau mengintimidasi. Jadi kita sharing foto, kita post, kita upload gitu ya tanpa izin gitu ya, tujuannya untuk mempermalukan, misalkan posisi tidurnya nggak bener gitu, nih lagi tidur nih di kelas gitu, atau misalkan
apa namanya, kejadian-kejadian yang sifatnya memalukan gitu. Nah, itu mau disebarluaskan tanpa izin, itu termasuk dalam jenis online aggression behavior, yaitu doxing gitu. Jadi disebarkan data pribadinya, bisa foto, pokoknya yang seperti yang identitas foto, nomor handphone misalkan, nama orang tua gitu ya. Itu yang dilakukan tanpa izin. Tujuannya untuk mempermalukan atau mengintimidasi, itu merupakan salah satu bentuk online aggression behavior. Nah, berikutnya itu ada cyberbullying, yaitu tindakan berulang menyakiti orang lain secara psikologis melalui dunia maya. Contohnya menghina, menyebarkan aib, body shaming. Kemudian bedanya apa dengan yang sebelumnya, bahwa cyberbullying ini berulang kali terjadi. Jadi ini seringkali orang-orang lebih familiar dengan cyberbullying gitu ya, dibandingkan dengan online aggression behavior. Sebenarnya cyberbullying itu adalah salah satu bentuk online aggression behavior, tapi tidak semua segala bentuk perilaku cyberbullying itu adalah online aggression behavior, tapi tidak semua agresi itu memang merupakan cyberbullying gitu ya. Jadi yang membedakan adalah karena perilaku ini terjadi berulang kali gitu. Jadi tindakan untuk menyakiti orang lain secara psikologis. Kalau secara psikologis berarti memberikan rasa malu, memberikan rasa tidak aman ketika mereka mengakses media sosial, memberikan rasa sedih gitu ya, tersakiti misalkan gitu ya, melalui dunia maya, seperti dalam bentuk menghina, menyebarkan aib, kemudian body shaming. Nah, itu secara berulang kali gitu ya terhadap orang yang sama, itu dikatakan cyberbullying. Nah, bentuk berikutnya itu ada cyberstalking, yaitu pengawasan, pelecehan ataupun ancaman berulang secara online yang menyebabkan korban merasa takut dan terintimidasi. Contohnya menguntit akun media sosial, mengirimkan pesan intimidatif secara terus-menerus. Nah, kalau cyberstalking ini fokusnya adalah dilakukan juga secara berulang, tapi fokusnya adalah ke arah ancaman, pelecehan maupun seperti stalking, diikuti gitu terus menerus gitu. Nah, ini juga termasuk online aggression behavior karena membuat korban merasa takut, kemudian terintimidasi gitu ya. Nah, terakhir adalah hate speech atau ujaran kebencian. Nah, ujaran yang menyerang baik individu maupun satu buah kelompok gitu ya, yang didasarkan baik kelompok ras, kelompok yang dibedakan melalui agama maupun orientasi seksual, kemudian gender ataupun latar belakang lainnya gitu ya, dalam satu kelompok. Contohnya ajakan kekerasan terhadap kelompok tertentu, komentar-komentar yang bersifat diskriminatif, itu adalah hate speech. Nah, diskriminatif itu kan sebenarnya memang komentar-komentar yang langsung ditujukan kepada individu ataupun kelompok tertentu yang memang secara latar belakang itu punya biasanya sifatnya minoritas. Contohnya seperti itu. Jadi hate speech itu sering sekali terjadi kepada sekelompok tertentu yang merupakan lebih cenderung kelompok yang sifatnya itu minoritas dibandingkan dengan yang dilakukan oleh mayoritas. Kebanyakan terjadi seperti itu untuk hate speech gitu. Nah, kelima ini adalah kelima ini adalah bentuk-bentuk online aggression behavior, Pak Wahyu, yang mungkin sebenarnya sering banget kita temui, paling banyak memang di media sosial, dalam media sosial apapun itu. Baik trolling dan flaming, doxing, kemudian juga cyberbullying, cyberstalking, dan hate speech, di mana sebenarnya kesemuanya ini punya dampak kepada kesehatan mental, seperti korbannya merasa terintimidasi, korbannya merasa cemas, kalau misalkan diikutin terus, kemudian dikirimkan pesan terus-menerus, bahkan sampai merasa depresi. Itu berarti cemas yang sangat berlebihan, depresi itu berarti stres yang sangat berat, sampai withdrawal, menarik diri dari lingkungan, takut keluar, takut ngapain, misalkan gitu. Terus misalkan karena cyberbullying itu merasa malu, merasa tidak aman untuk mengakses dunia sosial, takut untuk buka. Nah, itu
dampak-dampak yang terjadi bagi kesehatan mental individu sebenarnya Pak Wahyu dari berbagai jenis perilaku online aggression behavior gitu. Baik, Bu, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang mau saya tanyakan nih Bu. Baik Pak Wahyu. Kalau kita lihat di kasus-kasus sekarang ini kan banyak orang-orang tuh dengan sengaja melakukan trolling. Supaya apa? Supaya trafficnya meningkat. Betul. Gitu. Nah, menurut Ibu yang kayak gitu-gitu gimana kita meresponsnya, Bu? Beberapa fitur di media sosial sebenarnya itu memang sudah membuat menutup akun, membolehkan si user untuk menutup akun komentar gitu. Jadi sebenarnya ketika ada user yang menutup akun komentar, ya menurut saya sebenarnya itu hal-hal yang memang sah-sah aja ya gitu, bukan berarti ini lemah, ini nggak kuat, ini yang lainnya. Buat saya sih hal-hal yang wajar, karena sampai akhirnya media sosial memberikan fitur tersebut, berarti kan memang ada antisipatif tertentu yang memang mengarah ataupun yang memang antisipatif untuk hal-hal yang sifatnya tadi seperti mengarah ke arah pertengkaran online yang akhirnya trafficnya kan jadi tinggi. Nah ini kan biasanya terjadi di postingan-postingan yang memang influencer atau orang-orang yang memang sudah terkenal gitu, baik di dunia nyata yang punya akunnya di dunia digital ataupun memang orang-orang yang terkenal melalui media digital. Nah itu kemudian kan menjadi traffic yang sangat tinggi karena tektokan tadi kan, dari trolling kemudian jadinya flaming, bales-balesan lah gitu, kata-kata yang sifatnya menghina. Biasanya itu terjadi di akun fanbase tuh banyak banget tuh Pak Wahyu, fanbase tertentu, terus sama anti-fan itu, anti-fan atau atau saya juga lupa tuh istilah-istilah Gen Z sekarang ya. Jadi mereka saling berbalas gitu untuk menjelekkan idola satu sama lain. Itu banyak banget terjadi sebenarnya gitu. Nah, trafficnya tinggi, akhirnya ada tuh fitur media sosial untuk close komentar. Buat saya itu sah-sah aja sih gitu, Pak Wahyu, untuk antisipatif ya tuh. Baik. Satu lagi Bu, pertanyaan sebelum kita lanjut. Tadi kan kita bicara tentang doxing. Betul. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa di rumah itu bisa dikasih insight sampai sejauh apa sih batasan sesuatu itu bisa dibilang doxing dan belum doxing gitu, ada nggak? Nah, sebenarnya kadang di dalam fitur media sosial misalkan kita post gitu bareng sama foto, misalkan kita berdua foto nih Pak Wahyu mau post gitu kan. Kalau doxing kan tadi keywordnya adalah untuk mempermalukan dan mengintimidasi. Jadi memang posting yang ditujukan atau unggahan yang ditujukan itu adalah unggahan konten yang bertujuan untuk mengintimidasi ataupun mempermalukan individu yang dituju gitu. Tapi kalau sekedar memang kita lagi kayak gini terus kita foto berdua, Bapak upload terus tag, ya kalau saya oke, ya udah berarti kan nggak ada masalah sebenarnya, karena memang tujuannya tidak untuk mempermalukan atau mengintimidasi. Karena yang di dalam ruang lingkup doxing adalah tadi karena bagian dari online aggression, jadi tidak lepas dari tujuan untuk menyakiti orang lainnya itu Pak. Baik. Kasus-kasus kayak gitu banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Kira-kira apa ya Bu yang bisa menyebabkan seseorang kok menjadi terlibat di dalam online aggression behavior? Tadi karena jaraknya itu nggak langsung ya. Nah ini ada beberapa sih Pak nih. Mungkin kalau saya kebetulan setelah ini penjelasannya tentang penyebab online aggression behavior baik. nih. Pas berarti saya nanyanya. Baik, di tayangan berikutnya ini ada beberapa penyebab online aggression behavior. Jadi dari 5 bentuk atau 5 jenis online aggression behavior yang tadi dijelaskan, itu sebenarnya penyebabnya secara umum tuh ada beberapa. Dari hasil beberapa penelitian nih, yang pertama tadi ya Pak sudah dibahas sebenarnya di awal, anonimitas gitu. Ya kelonggaran kita untuk menampilkan identitas kita tuh anonymity kan gitu. Jadi ibaratnya
identitas kita tidak bisa teridentifikasi dengan jelas gitu ya, itu atau bahkan tidak bisa teridentifikasi, itu menjadi salah satu penyebab umum gitu terjadinya online aggression behavior gitu. Atau ada juga faktor inhibisi. Nah, inhibisi ini kan sebenarnya kalau secara istilah itu adalah faktor-faktor atau hal-hal yang memang bisa menahan, mengontrol ataupun menghambat seseorang untuk melakukan perilaku agresif gitu. Jadi inhibisi ini artinya pengendalian diri atau rem-rem yang membuat seseorang berpikir untuk bertindak agresif. Contohnya faktor inhibisi itu misalkan malu nanti kalau misalkan dilihat orang lain, terus takut untuk melanggar norma sosial, terus takut nanti kalau temennya yang ditujukan untuk dilakukan doxing merasa sedih, terus habis itu dia merasa cemas, bahkan depresi saking malunya gitu ya. Jadi itu faktor-faktornya. Nah, ketika faktor inhibisi itu melemah atau bahkan tidak ada, salah satunya karena adanya anonimitas tadi gitu ya. Kan nggak ketahuan kalau yang nyebarin itu orang saya pakai second account misalkan gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong individu untuk berlaku ataupun melakukan online aggression behavior gitu. Nah, berikutnya ada kepribadian, kemudian lingkungan sosial dan stres. Nah, kalau kepribadian ini kan sebenarnya adalah, kalau dalam definisi kepribadian itu adalah karakteristik ataupun ciri-ciri gitu ya individu yang kemudian menetap gitu dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, biasanya dalam beberapa riset kepribadian ibaratnya neurotik ini yang sering menjadi penyebab online aggression behavior. Nah, kepribadian neurotik itu gimana? Kepribadian neurotik itu yang sebenarnya lebih mengedepankan impuls-impuls ataupun dorongan-dorongan gitu. Jadi ibaratnya kontrolnya tuh lemah gitu. Orang-orang dengan kepribadian neurotik biasanya begitu. Misalkan marah, posting aja, nggak mikir dampaknya gitu. Jadi inhibisinya tadi tuh lemah gitu, karena memang dasarnya individu dengan kepribadian neurotik itu lebih mengutamakan impuls-impuls yang datang atau dorongan-dorongan yang ada gitu. Kemudian yang kedua lingkungan sosial misalkan. Nah, ini yang menjadi catatan mungkin ya. Kadang kita juga suka bingung ya Pak Wahyu, kadang kata-kata yang sifatnya adalah ejekan dan hinaan gitu, itu sekarang justru di beberapa lingkungan sosial itu menjadi jokes gitu ya, bahan candaan, kata-kata kasar gitu yang keluar, yang diidentifikasi sebagai ejekan gitu ya atau hinaan gitu, malah ternyata adalah menggambarkan kedekatan gitu dalam hubungan pertemanan gitu. Wah, kalau pertemanan udah deket banget biasanya itu makin kasar gitu kasar. Jadi barriers-nya udah hilang gitu kan. Nah, itu yang menjadi, ketika memang kita berada dalam lingkungan sosial tersebut, maka biasanya akan lebih rentan gitu ya untuk kita berlaku online aggression behavior. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa dan sudah menjadi hal yang lumrah gitu loh untuk terjadi. Ya, ini kemudian menjadi catatan bersama. Kemudian stres gitu. Nah, biasanya stres ini muncul karena frustrate gitu. Di beberapa teori psikologi sosial gitu ya, memang dijelaskan bahwa kalau orang ataupun individu frustrate itu tidak bisa mencapai tujuan gitu ya, atau tidak bisa mencapai sesuatu hal yang diharapkan gitu ya di awal gitu, itu menjadi stres gitu. Nah, yang biasanya bisa berujung ataupun berdampak pada perilaku agresi. Nah, termasuk dalam online aggression behavior juga gitu. Stres itu kan berarti kita merasa penuh dengan tekanan, kemudian merasa sangat terbebani dengan beberapa sumber stres, misalkan bisa karena tugas, bisa karena permasalahan di lingkungan pertemanan, kondisi di keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi membuat kita kalau punya banyak tekanan tuh lebih cepat membuat marah, lebih cepat membuat untuk membenci gitu ya. Pokoknya menyalurkan amarah itu
akhirnya tidak terkontrol lagi itu karena tadi saking stresnya atau saking terbebaninya gitu. Jadi amarah ataupun rasa benci yang muncul langsung tersalurkan ke individu yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurangnya empati di ruang daring gitu ya. Jadi memang di dalam ruang daring kita tetap harus menghidupkan empati meskipun memang secara tadi physical distance nggak deketan gitu ya. Kemudian bahkan kalau di media sosial kita dengan siapa saja bisa berteman gitu ya. Kemudian ada unsur anonimitas dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mencoba untuk menghidupkan empati, di mana empati ini merupakan salah satu cara bagaimana kita berusaha untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain, maka biasanya kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih mempertimbangkan segala bentuk perilaku yang akan kita lakukan gitu. Nah, itu yang kemudian bisa menghambat ataupun melemahkan perilaku online aggression behavior. Jadi kita berpikir, kalau kita kalau kita jadi dia, kita yang nerima ini kayaknya nggak enak deh, kayaknya nggak nyaman deh, kayaknya nggak usah ngomong gini deh gitu. Jadi mengurungkan ataupun akhirnya nggak jadi gitu melakukan online aggression behavior. Nah, demikian Pak Wahyu beberapa penyebab online aggression behavior secara umum. Gitu. Baik. Tadi udah ada jenis, udah ada penyebab. Dampak, Bu. Ada nggak dampaknya buat? Dampaknya ada banget Pak Wahyu. Jadi dampak online aggression behavior. Nah, sebenarnya kalau dampak agresi ini secara umum tuh sama aja Pak Wahyu. Artinya nggak jauh berbeda kalau dari hasil riset yang ada bahwa agresi online maupun agresi yang secara langsung itu dampaknya itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja tadi mungkin dampaknya seperti disebutkan di awal akan terjadi lebih lama dan lebih luas. Artinya lebih luas bisa terjadi, dampak ini bisa dialami sama siapa saja dan bisa berlangsung secara lebih lama gitu. Nah, dampak online aggression behavior ini ada pada korban dan ada juga pada pelaku. Nah, untuk korban sendiri itu kalau misalkan individu yang mengalami online aggression behavior atau mendapati perilaku gitu ya, itu merasakan beberapa gangguan psikologis tadi, makanya mengganggu kesehatan mental. Kalau di tayangan tuh gangguan psikologisnya ada rasa cemas, depresi sampai dengan trauma. Ini sebenarnya eskalasi ya Pak Wahyu, nggak langsung, bukan masing-masing. Awalnya merasa cemas gitu ya, dari cemas terus jadi stres setiap mau buka. Cemas itu kan takut, cemas itu rasa takut ataupun khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya belum kejadian gitu ya. Tapi karena pernah mengalami, jadi setiap mau buka tuh, takut nih nanti dikomentarin gini lagi, mau posting ini nanti ada aja lagi yang ngomong kayak gini gitu. Terus jadi stres, terbebani setiap mau posting, setiap mau mengunggah, setiap mau apa gitu. Kalau stresnya sudah berkelanjutan gitu ya, maka dia bisa jadi depresi itu berarti stres yang sangat berat sehingga dia dicirikan salah satunya adalah menarik diri, nggak mau lagi main, hilang tiba-tiba dari media sosial, menghilang gitu dan lain sebagainya. Atau bisa menyebabkan trauma. Trauma itu adalah sesuatu yang memang pengalaman yang tidak menyenangkan yang kemudian kita ingat kembali gitu. Nah, ini beberapa gangguan psikologis yang bisa terjadi pada korban online aggression behavior. Kemudian bisa juga menurunnya rasa aman di dunia maya gitu. Ya tadi sih sebenarnya karena perasaan cemas jadi dia merasa tidak aman. Tidak aman itu artinya dia setiap dia mau melakukan sesuatu, mau komentar, mau posting, mau repost dan lain sebagainya, itu membuat dia tidak ada perasaan secure atau perasaan nyaman gitu. Selalu ada hal-hal yang mengganggu pikirannya gitu. Jadi dia merasa kayaknya nanti diomongin gini, nanti dibalesnya gini, nanti ada komentar ini itu dan lain sebagainya. Jadi banyak gangguan yang ada di pikirannya sehingga rasa aman itu hilang ketika dia mau berinteraksi di dunia maya atau dunia digital.
Kemudian bisa juga gangguan reputasi, karir gitu ya. Jadi nama baiknya tercemar gitu ya. Kemudian bisa juga berdampak pada karirnya gitu, hingga adanya resiko bunuh diri. Ini mungkin eskalasi juga dari gangguan psikologis depresi gitu ya. Beberapa riset memang menyebutkan bahwa ketika memang individu sudah terlibat dalam ataupun berada dalam kondisi depresi, maka risiko untuk melakukan suicidal atau bunuh diri itu semakin besar gitu. Karena apa ya tadi, karena dia sudah menarik diri dari lingkungan, dia punya ketakutan yang sangat besar gitu ya terhadap sesuatu yang sebenarnya mungkin belum tentu terjadi gitu ya, sehingga rasa amannya juga hilang gitu, maka risiko untuk bunuh dirinya itu lebih besar. Nah mungkin sebenarnya beberapa dampak ini sudah bisa kita lihat dari fenomena-fenomena yang banyak terjadi di media sosial. Makanya mungkin kenapa akhirnya tadi sempat disampaikan ada fitur untuk menutup kolom komentar, karena memang terlebih ketika di mana budaya untuk menjadi seorang idola itu harus sempurna ya, gitu. Artinya penilaian orang tuh bahwa kalau menjadi idola tuh kamu harus sempurna dan sebagainya, sehingga ketika ada momen di dalam satu unggahan di media sosial yang memang ibaratnya syarat akan ejekan dan lain sebagainya, dan itu muncul gitu beberapa perilaku online aggression behavior dari doxing, kemudian disebarkan lagi dari flaming dan lain sebagainya, hate speech dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya udah cemas, terus merasa stres, depres, sampai akhirnya banyak kejadian beberapa itu melakukan bunuh diri gitu ya. Jadi memang ini bukan berarti hal yang lemah, tapi memang ini berupa bentuk eskalasi yang memang sudah terjadi gitu ya. Tidak hanya dapat terus langsung ini enggak, tapi proses kondisi psikologis yang terjadi kurang lebih seperti itu. Terus gimana dari aspek pelakunya, Bu? Nah, kalau dari aspek pelaku biasanya dapat sanksi sosial gitu ya. Biasanya sanksi sosialnya itu bisa jadi sebenarnya akhirnya akan berbalik sih, kalau saya lihat sanksi sosialnya akan berbalik untuk menerima online aggression behavior, tapi mungkin dari ibaratnya kalau kita sering bilang netizen secara umum. Bisa juga berhadapan dengan berbagai hukum baik pidana ataupun perdata, serta menurunnya kualitas relasi sosial dan digital citizenship. Jadi ya hubungan relasi sosial mereka individu-individu yang memang menjadi pelaku tuh menjadi turun ya, karena sudah dikenai sanksi sosial, jadi kan interaksinya semakin menurun. Nah, yang perlu dijadikan catatan bahwa pelaku ini akan berhadapan dengan berbagai hukum, sanksi hukum baik pidana maupun perdata mungkin. Nah, ini yang bisa saya sih kurang begitu bisa mendalami, tapi hanya saja ini ada beberapa aspek hukum yang memang mendasari ketika kita melakukan beberapa jenis online aggression behavior tadi ya, entah cyber stalking, entah hate speech, entah tadi flaming dan lain sebagainya, itu berupa pelanggaran undang-undang ITE gitu ya. Kalau tadi hate speech itu karena ada kebencian terhadap, ada unsur kebencian terhadap SARA gitu ya. Kemudian ada pelanggaran hukum pidana berupa pencemaran nama baik kalau dilaporkan oleh korban gitu ya. Serta ada beberapa aturan lainnya, kurang lebih seperti itu. Bahkan harus hati-hati ketika memang melibatkan tentang anak gitu. Yang dikomentarin tuh unggahannya adalah tentang anak di bawah umur gitu. Tambah lagi pasalnya Tambah lagi ya. pasalnya gitu. Gitu kurang lebih Pak Wahyu dampaknya. Baik. Ini menarik sekali, dan pasti nanti di segmen kita kita akan lebih menarik, mungkin ada persoalan comparison satu sama lain ya. Betul. Baik adik-adik sekalian, pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, sudah sampai di ujung segmen 2 ini ya. Nanti kita akan lanjut di segmen ketiga dengan pendalaman topik yang lebih menarik. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Baik, kembali lagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah bicara banyak tentang agresi secara digital, perbedaannya dengan agresi di dalam dunia nyata seperti apa. Kemudian di segmen kedua kita bicara tentang jenis ya Bu Indah, Betul. jenis-jenis agresinya, kemudian kita bicara tentang faktor penyebab sampai ke aspek hukum. Nah, sekarang di segmen ketiga ini kita akan membahas lanjutan dari topik-topik yang tadi sudah kita bicarakan. Di segmen ketiga kita lanjut ngobrol tentang apa nih Bu? Iya, nah kalau tadi kita sudah bahas tentang online aggression behavior gitu ya, mulai dari bedanya apa, dampak, bedanya apa, jenis-jenisnya apa saja, kemudian sampai dengan penyebab dan dampak gitu ya. Tadi juga ternyata dampaknya ada dampak yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana dan perdata ya. Jadi apa saja yang memang aspek hukum yang memang terlibat di dalam online aggression behavior itu ternyata ada gitu ya. Nah, berikutnya adalah bentuk human computer interaction yang kedua setelah online aggression behavior yang memang seringkali terjadi di sekitar kita, yaitu adalah terkait online social comparison. Nah, jadi kalau dari tayangan nih sama nih Pak Wahyu, sebenarnya social comparison sama aja dengan agresi, bahwa ada yang bentuk dalam dunia nyata, ada juga yang bentuk online gitu. Nah, secara teori psikologi gitu ya, bahwa social comparison adalah di mana sebenarnya kita setiap individu gitu ya punya dorongan secara alamiah untuk melakukan evaluasi diri dengan membandingkan opini dan kemampuan kita dengan orang lain gitu. Jadi setiap individu itu secara alami memang pasti akan melakukan evaluasi dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, sebenarnya perbandingan ini bisa dilakukan terhadap realitas fisik ataupun gambaran ideal. Jadi kalau gambaran ideal itu yang paling ideal, yang berlaku secara umum gitu ya, itu seperti apa gitu ya, yang kemudian ditampilkan oleh orang lain. Nah, karena sekarang sudah masuk era digital, maka seringkali realitas fisik atau gambaran ideal ditampilkan oleh orang lain melalui media sosial gitu. Makanya muncul istilah online social comparison. Jadi perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan dengan realitas fisik gitu ya, gambaran fisik ataupun gambaran ideal yang ditampilkan oleh orang lain melalui platform digital, khususnya yaitu media sosial. Nah, sebenarnya kalau social comparison itu ada dua, ada namanya upward sama downward. Nah, kalau upward ini adalah ketika individu seringkali membandingkan dirinya dengan citra atau gambaran yang dianggap lebih baik, lebih positif gitu ya, maka akan ada efek negatif yang didapat. Misalkan merasa kurang moodnya, merasa kurang bagus gitu ya, selalu merasa ada yang salah ataupun kurang dalam dirinya gitu. Jadi suasana hatinya nggak bagus aja. Jadi upward itu adalah kita seperti melihat ke atas gitu. Jadi membandingkan diri kita dengan gambaran yang lebih positif ataupun lebih baik gitu. Yang muncul biasanya efek negatif. Tadi beberapa hal yang memang pada akhirnya akan bisa berdampak ke kesehatan mental. Nah, kalau downward ini adalah membandingkan dengan citra yang dianggap lebih rendah atau negatif, makanya dikatakan down karena memang mengarah ke arah bawah. Ke bawah betul. Gitu ya. Nah, biasanya ini efeknya berbalik, bukan efek negatif tapi efek positif, seperti gratitude atau rasa syukur gitu. Nah, untuk social comparison biasanya yang lebih banyak diteliti adalah yang upward Pak Wahyu gitu. Jadi bagaimana individu lebih sering membandingkan dirinya dengan citra yang lebih baik atau gambaran ideal yang memang digambarkan di dalam satu budaya yang kemudian itu selalu ditampilkan di dalam media sosial gitu. Karena kan kita memang kalau di media sosial cenderungnya kan semua yang persona kan, yang baik-baik aja yang kita tampilkan ya. Betul, makanya itu. Nah, perlu di garis bawahi bahwa semua yang ada di media sosial itu tidak seindah kenyataannya gitu. Nah, tapi seringkali beberapa ini terjadi bahwa memang
individu membandingkan dengan citra yang lebih positif, terutama di media sosial. Nah, kenapa nih kemudian media sosial jadi ibaratnya tanda kutip ladang subur untuk perbandingan sosial? Kenapa orang-orang pada akhirnya sering melakukan social comparison, terutama terkait upward comparison itu di media sosial? Yang pertama, konten yang bersifat kurasi bukan realita gitu ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi nih, bahwa kan sebenarnya kontennya bukan realita ya, itu bukan sesuatu hal yang memang dibuat secara alamiah, jarang sekali, itu ada set, latar, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengakses secara instan ke kehidupan banyak orang. Nah, melalui media sosial sebenarnya kita bisa melihat gambaran hampir mungkin kehidupan yang dimiliki oleh individu, pekerjaannya apa misalkan, terus kebiasaannya ngapain, terus apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu ya, itu kita bisa dapatkan akses secara instan gitu melalui apa ya, media sosial. Karena kadang seringkali orang berbagi bahkan kadang oversharing ya Pak Wahyu, seringkali berbagi banyak informasi tentang dirinya melalui media sosial. Kemudian di media sosial itu biasanya fokus pada visual dan estetika. Nah, kadang ada fitur, karena di media sosial juga memang disajikan fitur-fitur yang memang menambah indah visual sebelum dipost atau disajikan supaya lebih estetik atau lebih bagus gitu untuk dilihat. Makanya ada fitur istilahnya apa sih? Zaman sekarang kok jadi lupa istilahnya tuh, kayak ada yang bisa berubah-berubah jadi mukanya lebih halus dan lain sebagainya gitu ya, efek banyak efek-efek gitu ya untuk memperbaiki estetika untuk tampilan visual. Kemudian validasi sosialnya jelas terlihat, ada like, komen gitu. Nah, itu yang memang berapa banyak yang lihat, apalagi kalau berapa live tuh banyak yang like, lihat, terus banyak yang kasih hadiah stiker dan validasi sosialnya itu jelas terlihat, itu terukur gitu. Kemudian berikutnya algoritma yang memperkuat perbandingan. Kalau kita klik satu konten yang memang bermuatan yang kita sukai, yang memang selalu kita jadikan patokan untuk kita melakukan evaluasi diri gitu ya. Nah, itu biasanya akan muncul lagi konten yang serupa gitu. Kemudian kurangnya konteks dalam konten. Nah, karena layar dalam dunia digital itu terbatas gitu ya, sehingga konteksnya itu tidak terlihat secara menyeluruh gitu. Hanya yang disajikan hanya ya yang bisa dimuat dalam layar handphone genggam aja biasanya begitu. Jadi sehingga kontekstual secara menyeluruhnya itu tidak bisa diperlihatkan atau bisa ditampilkan. Makanya kenapa kontennya bersifat kurasi bukan realita gitu. Jadi sekitarnya tidak bisa terlihat secara penuh. Kemudian mendorong identitas berbasis penampilan. Nah, ini yang akhirnya banyak sekali individu melakukan perbandingan sosial ya, karena identitas yang dibangun di dalam media sosial itu biasanya berdasarkan penampilan. Artinya kita bisa, ada istilah namanya online self presentation ya kalau nggak salah Pak Wahyu. Jadi bagaimana kita menampilkan diri kita di media sosial itu bisa kita siasati, bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa bentuk identitas kita gitu ya. Khususnya memang identitas yang sifatnya berbasis penampilan gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan kenapa akhirnya media sosial tuh menjadi ladang yang subur untuk melakukan social comparison atau perbandingan sosial. Nah, perilaku membandingkan diri di media sosial pada remaja di Indonesia, ini mungkin fenomenanya nih Pak Wahyu. Dari hasil riset gitu ya, fenomena yang terjadi pada sekelompok remaja di Indonesia yang dijadikan sampel, itu menunjukkan kalau ternyata perempuan lebih banyak melakukan perbandingan sosial dibandingkan laki-laki gitu. Jadi kadang baik membandingkan dari sisi tadi realitas fisik, bentuk tubuh, kemudian pakaian yang digunakan, kemudian kok dia pakai
skincare itu hasilnya bisa begini, saya enggak, misalkan gitu. Jadi memang secara jenis kelamin, dari hasil riset jenis kelamin yang paling banyak melakukan perbandingan sosial itu adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian terkait jumlah followers, kalau semakin banyak followersnya, maka akan semakin sering individu melakukan social comparison atau makin sering dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena Bisa ya? iya, karena ternyata tadi yang di slide sebelumnya adalah terkait dengan validasi sosial gitu. Jadi karena dia makin butuh validasi secara sosial, makin banyak memperoleh validasi secara sosial melalui jumlah followers yang besar, maka dia akan terus melakukan ataupun melakukan perbandingan sosial dengan orang lain supaya tadi validasi sosialnya nggak hilang gitu. Kemudian jumlah akun media sosial. Nah kalau orang yang ternyata banyak akunnya, pakai akunnya lebih dari satu, maka dia juga semakin sering nih membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya karena tadi ternyata menciptakan identitas gitu. Saya kayaknya kurang nih, udah saya bikin alter account deh yang kedua. Di sini identitas saya akan begini gitu. Terus yang berikutnya, karena sekarang banyak loh Pak Wahyu, rata-rata dan pemirsa TV ya rata-rata tuh minimal tuh banyak remaja tuh minimal tuh punyanya 2. Jadi yang lebih dari 2 tuh cukup banyak ya. Gitu. Jadi memang semakin banyak akan semakin sering membandingkan dirinya. Dan yang terakhir, konten ternyata yang paling banyak diperbandingkan gitu ya secara sosial itu adalah achievement, pencapaian atau prestasi. Gitu. Nah biasanya di kalangan remaja nih mereka membandingkan capaian ataupun prestasi dengan teman-teman sebayanya. Misalkan kalau dia udah dapat nilainya sekian di post, dia umur segini misalkan dia kalau liburan dia jalan-jalannya ke sini, saya enggak gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh adalah satu pencapaian atau prestasi gitu yang sering dibandingkan di kategori atau di kalangan remaja di Indonesia. Nah ini dari hasil riset. Nah kemudian dampak psikologis apa saja dari kebiasaan membandingkan diri. Nah, perilaku membandingkan diri dengan berbagai konten yang ada di media sosial itu sebenarnya memicu dampak psikologis yang bisa mengganggu kesehatan mental. Nah, makanya karena memang topik hari ini adalah terkait digital health and wellness, maka kalau tadi di online aggression behavior dampak bagi pelaku dan korban masing-masing ada. Nah, sekarang dampak psikologis dari individu yang terbiasa membandingkan dirinya di media sosial. Yang pertama, dia FOMO dan cemas secara sosial. FOMO nih istilah sekarang nih ternyata familiar Pak. FOMO di mana-mana. FOMO itu kan fear of missing out ya. Jadi takut banget ketinggalan gitu. Dalam segala bentuk gitu. Takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan tren, takut ketinggalan bahan candaan dan lain sebagainya antar teman sebaya gitu ya, karena terlalu sering membandingkan dirinya gitu. Jadi nggak mau banget ketinggalan, terus merasa cemas secara sosial karena selalu merasa dirinya kurang, tadi dampaknya kan dirinya merasa kurang, terus selalu melihat membandingkan dirinya dengan upward, dengan citra ataupun gambaran yang lebih positif dan ideal menurut dirinya gitu. Jadi berusaha sekali untuk tampil ideal tapi sulit gitu. Jadi cemas biasanya begitu. Kemudian juga dari hasil riset berikutnya ini berdampak pada harga diri. Harga diri itu adalah evaluasi individu terhadap dirinya. Nah, kalau sering membandingkan dengan citra yang lebih baik atau positif, maka dia bisa mengevaluasi dirinya secara negatif. Jadi harga dirinya lama-lama semakin rendah. Jadi harga diri itu terkait evaluasi positif ataupun negatif diri individu terhadap dirinya sendiri. Nah kalau sering melakukan social comparison biasanya evaluasinya jadi negatif ke dirinya, karena positifnya di gambaran idealnya itu seperti apa yang ditampilkan di media sosial. Terus menunjukkan gejala depresi. Nah, lama-lama karena tadi perasaan harga dirinya itu
evaluasi terhadap dirinya negatif gitu ya, dia merasa tidak sama dengan teman-teman sebayanya, dia merasa selalu kurang gitu ya. Akhirnya dia mulai menarik diri dari lingkungan, merasa banyak terbebani dengan hal-hal yang tidak bisa ia capai, yang tidak bisa ia penuhi, yang tidak bisa setara dengan teman-teman lainnya, contohnya gitu. Nah, kemudian ada juga body dissatisfaction, yaitu ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh gitu, karena mungkin seringkali melakukan ataupun membandingkan dirinya secara bentuk fisik gitu. Jadi perasaan udah diet kok nggak kurus-kurus misalkan gitu, atau misalkan kok dia pakai baju itu sederhana, kok dia pakai baju itu bajunya sama nih, tapi kok dia di foto lebih bagus ya daripada saya misalkan gitu. Jadi yang apa ya, kok lengan saya kelihatan lebih besar, jadi tidak puas terhadap seluruh bagian tubuhnya gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya nih Pak Wahyu supaya kita gitu ya, karena kita tidak mungkin terlepas dari media sosial gitu. Kalau zaman sekarang ibaratnya karena memang sudah eranya digital, maka media sosial tidak akan pernah terlepas dari kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengendalikan untuk kita tidak terus-menerus membandingkan diri kita. Ada dua strategi. Yang pertama, strategi digital hygiene. Digital hygiene tuh dengan cara kita kurangin screen time. Jadi jangan terlalu banyak scrolling, explore gitu ya. Dan unfollow akun-akun yang memicu kita untuk melakukan perbandingan sosial gitu. Karena kalau misalkan tadi kita sering scrolling dan explore, tadi kan ada algoritma. Jadi begitu kita klik konten, kita tonton konten itu sampai habis, maka suggestion berikutnya yang muncul konten yang serupa gitu, karena ada algoritma tadi. Nah, kalau kontennya serupa kan kita makin lama makin melakukan evaluasi terus-menerus gitu ya, makin membandingkan diri kita secara terus-menerus. Nah, kalau misalkan terkait unfollow akun gitu ya, kalau kita biasanya juga algoritma gitu, kalau kita sudah follow akun, maka suggestion akun-akun berikutnya itu pasti yang serupa atau mirip-mirip itu secara kontennya. Maka itu yang bisa kita lakukan. Kemudian strategi digital hygiene berikutnya juga bisa memperbaiki algoritma dengan mengakses feed yang berisi konten inspiratif atau edukatif. Nah, kalau misalkan nggak mungkin lah unfollow gitu atau ngurangin screen time, maka kita ubah algoritmanya dengan cara tadi, konten-konten yang kita saksikan atau kita tonton ya, itu yang secara konten tuh jauh berbeda dengan yang seringkali kita tonton untuk melakukan evaluasi. Biasanya konten yang inspiratif atau edukatif tuh jarang sekali berpotensi untuk memunculkan evaluasi individu terhadap konten yang dilakukan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya ada strategi kognitif dan emosional. Kalau strategi kognitif dan emosional nih sebenarnya ya bukan kebalikan, hal yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan sebenarnya bagaimana cara kita mengakses media sosial, konten-konten di media sosial itu diperbaiki gitu. Dari kebiasaan dan perilaku mengakses maupun konten yang diakses. Kalau ini mungkin kebiasaan ataupun kontennya tetap, tapi kita bisa melakukan strategi kognitif dan emosional, yaitu dengan melakukan redefinisi standar sukses dan kecantikan. Jadi kita definisi ulang lagi nih standar sukses dan kecantikan yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi melakukan redefinisi atau mendefinisikan ulang gitu, bahwa cantik definisinya apa gitu ya, sukses apa, yang jadi standar sukses dan kecantikan itu apa, meskipun memang dalam budaya yang berkembang itu kan sudah ditetapkan sukses itu seperti apa, cantik itu seperti apa, tapi kita bahwa harus tahu apa yang ditampilkan di media sosial itu tidak selalu seindah dengan kenyataannya, maka kita harus merubah standar yang ada. Kemudian melatih kesadaran diri, yaitu mengamati dan merefleksikan siapa dirinya, termasuk kekuatan dan kelemahan. Karena sebenarnya setiap individu itu pasti punya kekuatan dan punya kelemahan, punya hal positif, punya hal negatif. Hanya saja yang sering kali ditampilkan dalam konten media sosial adalah selalu hal-hal positif
yang kelemahannya atau hal negatifnya tidak pernah ditampilkan. Nah, maka kita harus melatih self awareness kita akan hal tersebut. Berikutnya kita bisa lakukan bersyukur atau gratitude journaling. Nah, tadi berarti kalau biasanya membandingkan dengan citra ideal yang lebih positif, kita balik, kita search explore ataupun kita lihatnya, mengevaluasi dengan konten-konten yang memang secara perbandingan sosial itu kita lihatnya ke bawah lah ibaratnya gitu. Jadi membandingkan dengan citra yang lebih negatif gitu, sehingga kita muncul rasa bersyukur. Tapi kalau di sini dikatakan bisa melalui gratitude journaling. Gratitude journaling itu berarti kita menuliskan kira-kira apa saja hal yang kita syukuri di dalam hidup kita saat ini. Kalau ternyata listnya banyak, ya berarti harusnya kita menjadi salah satu individu yang bersyukur tanpa harus memenuhi tolak ukur atau standar-standar tertentu yang sebenarnya kita tetapkan sendiri gitu, karena hasil dari evaluasi tadi perbandingan sosial. Kemudian menyadari bahwa ada namanya kondisi cognitive distortion yang namanya overgeneralization. Overgeneralization itu adalah melihat hidup orang lain selalu tampak sempurna, lalu dengan sederhananya menyimpulkan hidupnya sendiri itu tidak berharga. Ya karena tadi kita tidak hanya melihat dari konten yang ada, yang hanya memang menampilkan sisi positif, sehingga tadi overgeneralization, wah dia hidupnya enak banget gitu. Padahal sebenarnya dia juga mungkin punya struggle, kesulitan ataupun kelemahan yang hanya saja tidak ditampilkan gitu. Terus langsung tiba-tiba mengambil kesimpulan bahwa dia hidupnya bagus banget, beda sama saya ini kayak gitu. Nah, itu yang memang beberapa strategi yang memang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi ataupun kita bisa mengendalikan diri supaya tidak melakukan social comparison secara terus-menerus. Mengingat tadi dampaknya ternyata tidak jauh berbeda ya, selalu ada dampak depresinya gitu dalam kesehatan mental. Gitu kurang lebih Pak Wahyu terkait dengan online social comparison. Baik Bu, ada satu pertanyaan nih Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa kebanyakan yang melakukan social comparison itu adalah kelompok perempuan dibandingkan kelompok laki-laki, gitu ya. Sebetulnya apakah ada perbedaan hal yang diperbandingkan? Cewek itu biasanya membandingkan apa selain kecantikan dan lain-lain? Cowok apa sih yang dibandingin? Kalaupun ada, bukan berarti nggak ada kan? Betul. Gitu. Yang dibandingkan cowok sama sesama cowok yang lain itu apa ya Bu kalau di media sosial tuh? Mungkin kalau dari beberapa riset, mungkin kalau di laki-laki itu kan sebenarnya, makanya tadi hasil akhirnya adalah mungkin yang paling sering dibandingkan ternyata adalah achievement atau pencapaian gitu. Mungkin memang secara general atau secara umum memang khususnya pada remaja ya, kalau laki-laki mungkin akan lebih membandingkan pencapaian, tapi pencapaiannya adalah misalkan terkait pencapaian karir, pencapaian yang memang dia sudah bisa accomplish tujuannya dia gitu. Untuk tahapan usia, misalkan terkait tahapan usia remaja gitu ya. Kalau misalkan di remaja kan misalkan dia bisa dapet kesempatan untuk di bidang olahraga ini, saya nggak bisa gitu. Jadi prestasi atau capaiannya lebih ke arah memang goals ataupun tahapan perkembangannya mungkin. Tapi kalau di perempuan, karena perempuan basicnya adalah lebih menekankan pada emosional, maka dia akan membandingkan beberapa hal atau konten-konten yang memang mengganggu ataupun mengusiknya secara emosional. Misalkan capaiannya itu dari dia udah beli tas ini, aku belum gitu. Hal-hal yang memang mengusiknya secara emosi gitu sih, kurang lebih Pak Wahyu. Oke. Terus ini Bu, tadi kan sempat ada informasi mengenai gratitude journaling. Nah, itu apa sih gitu loh. Terus mungkin kalau ada adik-adik mahasiswa di rumah yang itu apa? Saya kalau pengen bikin caranya
gimana? Saya harus nyiapin apa? Yang ditulis itu apa aja gitu? Bisa nggak Bu tolong dibantu jelaskan? Iya, jadi sebenarnya namanya journaling itu kan berarti kita seperti menulis jurnal, tapi bukan jurnal riset ya Pak Wahyu ya. Journaling itu seperti catatan sederhana gitu, yang ya seperti kegiatan sederhana di mana kita menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup secara rutin gitu ya, karena namanya journaling maka hal-hal yang kita syukuri itu ditulis secara rutin. Hari ini apa yang kita syukuri hari ini, kemudian misalkan setelah kita menjalani besok apa yang kita syukuri dari hari esok, terus dan seterusnya, setiap hari ini apa yang disyukuri, hari ini apa dan seterusnya, supaya kita bisa menyadari bahwa oh ternyata dalam setiap harinya selalu aja ada hal-hal positif yang bisa saya alami atau yang bisa terjadi di dalam hidup saya gitu. Jadi gratitude journal ini secara sederhana Itu adalah mencatat rasa selalu syukur. dilihat lagi isinya bahwa oh saya pernah Iya, ngalamin hal-hal karena kayak kan gini. journaling, sebenarnya mungkin kalau zaman dulu kita diary ya Pak. Oh gitu. Diary gitu loh, kayak nulis diary. Oke, Hari ini oke. apa aja ngapain gitu. Kan nanti terus kan kita flashback, kita baca dan akhirnya kita akan menyadari bahwa oh ternyata setiap harinya selalu ada hal positif ya yang mampir ke kita gitu. Karena memang tujuan dari si gratitude journaling ini selain untuk meningkatkan meningkatkan rasa bersyukur kita, itu juga bisa membantu kita akhirnya karena terbiasa setiap harinya, sehingga membantu kita untuk berfokus pada hal-hal positif yang terjadi pada diri kita dan akhirnya bisa mengurangi pikiran negatif. Terus juga akhirnya kita bisa merasa bahwa hidup kita sudah positif, hidup kita sudah cukup baik selama ini berjalannya, sehingga kemungkinan untuk kita melakukan perbandingan sosial dan mengevaluasi diri kita secara negatif tuh makin hilang. Gitu. Karena kita berfokus pada diri sendiri dan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri kita. Gitu kurang lebih Pak Wahyu. Itu lesson learn-nya ya. Iya, gitu benar. Menarik sekali. Jadi kita bicara awalnya kita bicara tentang hal yang tidak terlalu positif ya Bu Indah ya, tentang agresi digital gitu, tapi makin ke belakang kita bisa tahu bahwa banyak hal positif yang bisa kita kedepankan secara personal. Untuk mengurangi kemungkinan dan kecenderungan kita terlibat di dalam hal-hal yang sifatnya negatif, apakah itu agresi gitu ya secara digital atau kebiasaan ngelakuin online social comparison-nya tapi yang ke atas terus, jadi seolah-olah kita itu kok kayaknya kurang gitu ya. Ada lagi Bu Indah yang mau ditutup nih? Sudah cukup kayaknya Pak Wahyu. Nanti mungkin kalau misalkan masih bisa membahas terkait pilar digital health and wellness, kita kayaknya masih bisa banyak kita bahas terkait lagi human ya, computer yang interaction yang memang ternyata adiksi aja kita belum bahas. Banyak adiksi, terus ada juga online dating, waktu itu juga pokoknya banyak banget nih Pak Wahyu. Baik Bu Indah, karena kita sudah ada di penghujung acara, maka saya izin untuk sedikit merangkum mengenai materi kita hari ini. Kita bicara tentang aggression ya, digital aggression. Yang pertama, online aggression behavior adalah perilaku agresif di media digital yang diperkuat oleh anonimitas, jarak fisik, dan permanensi konten online. Kemudian yang kedua, bentuk online aggression itu banyak, bisa meliputi trolling, cyberbullying, doxing, cyberstalking, dan juga hate speech yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan relasi sosial korban. Kemudian media sosial mendorong social comparison yang dapat memicu FOMO, ada juga kecemasan sosial. Betul. Kemudian harga diri yang menjadi lebih negatif dan munculnya ketidakpuasan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, pengendalian perilaku agresi online dan social comparison dapat dilakukan melalui digital hygiene, self-awareness, dan pengelolaan pikiran secara sehat gitu. Terima kasih banyak Bu Indah atas sharing ilmunya yang sangat berharga dan bermakna buat teman-teman di rumah. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sehat-sehat selalu. Bagi adik-adik mahasiswa tingkat 1 keilmuan sosial humaniora, jangan lupa bahwa setelah acara literasi ini selesai, adik-adik wajib mengerjakan kuis yang tentu saja berkaitan dengan materi dan apa yang kita diskusikan.
hari ini. Saya Wahyu Raharjo dan segenap kru UGTV mohon izin undur diri sampai bertemu di acara literasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.